Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tidak menguasainya. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di akhir tahun tanggal 31 Desember kita berusaha menggunakan ini untuk banyak merenung. Kita bisa merenungkan tentang macam-macam peristiwa, entah yang kita alami, entah yang keluarga alami, entah yang masyarakat alami yang lebih luas. Kita sering menjumpai, tak terkecuali lewat media massa, ada kejahatan-kejahatan, ada hal-hal tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Ini membuat kita bertanya, apakah itu berarti agama nggak ada gunanya? Apakah itu berarti Tuhan itu nggak ada gunanya? Kalau kita mau jujur, agama itu tetap diperlukan. Kegiatan agama itu tetap diperlukan. Tuhan itu tetap diperlukan. Kalau ada orang yang jahat, orang yang tidak baik, meskipun dia beragama, itu artinya dia tidak menggunakan agama dengan baik. Dia tidak menggunakan kegiatan beragamanya dengan baik. Dia tidak menggunakan Tuhannya dengan baik. Manusia memang diberi kebebasan. Dan kebebasan itu sesungguhnya menjadi tantangan, menjadi ujian bagaimana orang sungguh-sungguh bersikap dengan bijak. Di dalam Injil Yohanes itu bersaksi tentang siapakah Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan firman itu sesungguhnya adalah terang. Kita bisa merenungkan ini. Betapa indahnya firman menjadi manusia, menjadi konkret dan tinggal di antara kita, dekat dengan kita, dan ia adalah terang. Paling mudah membayangkan itu untuk memahami dengan lampu. Syukur ini agak gelap, jadi agak mendukung untuk menjelaskan. Kita butuh cahaya. Ini terang dan ini sungguh membantu. Meskipun demikian, karena manusia itu diberi kebebasan, tidak dengan sendirinya bahwa terang ini digunakan dengan baik. Inilah bahayanya ketika terang itu
tidak digunakan dengan baik. Inilah bahayanya ketika terang itu tidak digunakan sebagaimana yang dimaksud. Kita ini mempunyai banyak status sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai umat, sebagai pengurus, dan seterusnya. Ada begitu banyak status yang dipercayakan kepada kita. Dan Natal itu meneguhkan bahwa kita tidak bisa tanpa terang. Kita tidak bisa tanpa Tuhan. Janganlah kita itu bersikukuh merasa diri cukuplah dengan pikiran saya. Cukuplah dengan rencana saya. Tidak cukup. Kita harus dengan terang. Kita harus bersama Tuhan. Sejarah sudah cukup memberi bukti tentang bahayanya kalau tanpa terang, kalau tanpa disinari Tuhan. Bagaimanapun seperti dikatakan tadi dalam Injil, yang sejati, benar, yang sungguh-sungguh bisa dipercaya adalah yang dari Tuhan. Maka kita mohon rahmat Tuhan supaya sungguh diberi kerendahan hati. Yang paling sulit dari manusia itu adalah soal rendah hati. Yang paling sulit. Dan kita bersyukur karena sosok-sosok yang muncul di sekitar Natal itu adalah sosok-sosok yang memang rendah hati. Dan karena rendah hati itulah maka yang namanya keselamatan itu menjadi terjadi. Tuhan memberkati.